Halo, selamat datang di channel Wibu Taktis. Saya Raka dan selamat datang di video pertama saya. Baik, dalam video ini saya akan membahas apa itu Airsoft, mulai dari definisinya, sejarahnya, tipe permainannya, tipe unitnya, dan bagaimana cara memulai hobi ini. Baik, yang pertama adalah apa itu Airsoft? Airsoft adalah olahraga di mana para pemainnya akan terlibat dalam simulasi pertempuran menggunakan replika senjata api. Replika senjata api ini merupakan replika dari senjata yang dipakai oleh militer maupun non-militer. Nah, untuk Airsoft ini, bagaimana sih mulainya? Sejarah singkatnya adalah Airsoft dimulai dari Jepang pada tahun 1980-an. Pada saat itu, kepemilikan senjata api oleh warga sipil adalah hal yang ilegal. Maka dari itu, muncullah beberapa replika senjata api, mulai dari model gun sampai Airsoft gun. Airsoft gun di sini yang paling diminati. Mengapa? Karena Airsoft gun dapat menembakkan amunisi yang berupa BB 6mm yang terbuat dari plastik. Namun tembakannya tidak akan membunuh orang, karena amunisinya hanyalah plastik sebesar 6mm dengan kecepatan rendah. Wah, sepertinya menarik ya. Kayak asik juga ini hobi. Iya. Namun, tunggu sebentar. Sebelum Anda masuk ke dalam hobi ini, ada beberapa konsep yang harus Anda mengerti. Konsep ini disebut RSSF. RSSF ini adalah singkatan dari Responsible, Safety, Smart, and Fun. Yang pertama adalah responsible. Ya, dari namanya sudah ketahuan responsible, maka Anda harus bertanggung jawab atas semua tindakan Anda saat bermain maupun handling unit. Misalkan, jika Anda melakukan sebuah kesalahan, maka Anda harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Yang kedua adalah safety. Nah, safety di sini adalah hal yang sangat diprioritaskan dalam olahraga ini. Contohnya, Anda harus memakai pelindung mata. Ini untuk kacamata seperti ini nggak boleh ya. Nah, ini soalnya nggak kuat. Sebelum Anda bermain, Anda harus memiliki pelindung mata yang kuat. Seperti ini. Ini adalah safety glass, yang ini adalah safety goggle. Silahkan pilih yang mana, tergantung kebutuhan Anda. Baik, lanjut lagi ke nomor 3. Nomor 3 adalah smart. Smart di sini tidak hanya pintar dalam mengatur taktik dalam permainan. Smart juga meliputi pintar dalam memahami aturan airsoft yang ada, dan melaksanakan aturan tersebut. Misalkan ketika Anda bermain dengan klub mungkin ada beberapa aturan yang harus diikuti, seperti batas FPS dan kawan-kawannya. Silakan lihat aturannya lagi dan ikuti dan laksanakan aturan tersebut. Baik, yang keempat, yang paling penting adalah fun. Ya, ini cuma olahraga, ini cuma permainan. Bawa santai aja, nggak usah terlalu serius. Baik, nah kita mainnya gimana sih? Nah, umumnya Airsoft di Indonesia itu terbagi dari 3 tipe. Yang pertama adalah skirmish. Ini seperti Call of Duty, cuma kita beneran main gitu. Biasanya ada modenya kayak Deathmatch, Capture the Flag, VIP, Battle Royale. Baru-baru ini kan lagi booming. Di sini biasanya kalau skirmish itu lebih santai dan skalanya nggak terlalu besar. Nah, yang kedua adalah practical shooting atau tembak reaksi. Modenya seru juga nih. Anda akan disajikan beberapa set dari target dan Anda harus menembak semua target itu dengan cepat dan tepat. Nah, biasanya ini untuk tembak reaksi banyak lombanya ya. Misalkan Anda ingin tertarik menjadi atlet, silahkan dicoba. Baik, yang ketiga adalah milsim. Milsim adalah military simulation. Namanya udah ketahuan nih, kan simulasi militer. Jadi berarti kita mainnya seperti operasi militer betulan. Jadi skalanya besar sekali, fieldnya besar sekali, dan kita saat beroperasi itu seperti ada realismenya lah. Nah, ibarat katanya kalau skirmish itu kita main Call of Duty, kalau milsim itu kita main Arma. Nah, kita udah tahu nih untuk tipe-tipe permainannya gimana. Nah, untuk unitnya gimana nih? Pada umumnya, unit terbagi 3 jenis. Yang pertama adalah spring. Ya, unit spring ini menggunakan sistem pegas, di mana ketika Anda ingin menembak, Anda harus mengokangnya terlebih dahulu. Sekali kokang, sekali tembak, seperti shotgun ini. Ini tidak bisa semi otomatis ya, harus dikokang lagi nih. Yang kedua adalah AEG atau Automatic Electric Gun. Nah, seperti namanya, unit itu memakai listrik. Dari mana asal listriknya? Dari baterai LiPo. Ini adalah contoh baterainya. Kelebihan unit ini adalah bisa menembak secara semi otomatis maupun full otomatis. Saya contohkan, di sini baterai sudah terpasang. Ini bisa semi otomatis ya. Nah, ini bisa full otomatis.
Ya, yang ketiga adalah gas. Nah, gas ini yang paling seru ini. Dan kalau kita nembak biasanya ada blowback-nya. Jadi ketika kita menembak ada hentakannya. Jadi kayak berasa betulan. Unit ini memakai sistem gas yang bertekanan tinggi, seperti green gas, atau red gas, atau bahkan CO2 yang paling tinggi. Ya, untuk tipe permainan dan unit mungkin sampai di sini saja, karena kalau dibahas lagi mungkin bakal kelamaan ya. Nanti saya bikin lagi video untuk berikutnya. Oke, kayaknya seru nih, udah ngerti tipe-tipe mainnya sama unitnya gimana aja. Bagaimana kita mulai sekarang? Baik, untuk memulai hobi ini, ada 3 cara. Yang pertama adalah cari klub airsoft yang ada di kota Anda atau di dekat tempat tinggal Anda. Nah, coba kontak klubnya dan bilang, misalkan nama saya siapa dan saya ingin memulai hobi ini dan gimana saya bisa mulai gitu. Nah, klub tersebut akan memberikan informasi dan menuntun Anda agar bisa cepat memulai hobi ini. Yang kedua, Anda harus punya safety gear-nya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kacamata seperti ini yang biasa nggak boleh dipakai karena kurang kuat. Nah, caranya gimana dong yang kuat? Carinya safety glass atau safety goggle, atau mungkin di marketplace biasanya ada yang nulis kacamata airsoft atau Google Airsoft. Selain itu, alat safety yang lain ya sepatu dan celana panjang dan mungkin jaket atau kaos panjang ya, saya yakin kalian sudah punya. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah punya unitnya. Nah, dalam video ini saya asumsikan kalian masih awam atau baru mau mulai ya. Nah, maka saya punya rekomendasi nih. Pertama, beli dulu unit yang tipenya spring. Kenapa spring? Karena pertama, unit spring itu murah, dan yang kedua banyak yang jual. Misalnya shotgun ini, Shima P788. Ya, unit ini nggak keren-keren banget sih. Udah kelihatan kayak mainan banget. Tapi ini sudah oke kok buat dipakai main. Saya pertama kali main juga menggunakan unit ini. Selain unit yang tadi, ada beberapa rekomendasi juga. Misalkan Predator R15, kalau di PUBG itu mirip-mirip M416. Lalu ada Johnson Rifle, dia itu mirip sniper. Dan yang terakhir itu adalah The Cobra PDW. Ini saya paling rekomendasikan, kenapa? Karena yang pertama dia performanya bagus. Yang kedua, walaupun dia harganya agak lebih mahal dibanding yang sebelumnya, dia paling worth it. Dan yang ketiga, bisa didandanin. Dia bisa dipasang aksesoris AEK. Baik, sekian dari video ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada kritik atau saran, silahkan tulis di komentar. Jika Anda suka video ini, silahkan like. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Saya Raka, see you on the next video.